Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi taruna-taruni tingkat 2 Nautika. Sekarang kita langsung saja melanjutkan pembahasan pada materi yang Ibu berikan pada tanggal 29 Agustus lalu tentang materi perhitungan haluan dan jauh. Ibu sekalian, sambil dibaca bukunya, mari kita mulai. Dalam perhitungan haluan dan jauh terdapat dua macam persoalan. Satu, ini mulai dulu ya, perhitungan haluan dan jauh. Jadi menghitung haluan dan menghitung jauhnya pelayaran. Itu maksudnya ya. Jadi ini ada dua persoalan, artinya dua jenis pertanyaannya seperti itu ya. Maksudnya ada yang ditanya apa, ada yang ditanya apa. Jadi pertama, untuk tempat tolak haluan dan jauhnya diketahui, maka yang ditanya tempat tibanya. Maksudnya, untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, tempat tolak, kita tahu tempat tolak atau tempat asal, kemudian kita tahu haluannya. Artinya kalau haluan ini bahasa sehari-hari kita arah kemana, tapi dalam pelayaran akan disebutkan dengan menyebutkan busur derajah. Kemudian dan jauh, ya jaraknya. Jadi kita tolak tahu dari mana, kemudian ke arah mana, kemudian sejauh apa kita tahu, maka di mana kita akan tiba, itulah yang dipertanyakan. Ada persoalan nomor 2, posisi tempat tolak dan tempat tiba diketahui. Maksudnya tempat asal diketahui dan tempat tiba diketahui. Artinya kita bertolak, kita pergi dari rumah saya menuju tempat tiba. Tempat tibanya kita sebutkan misalnya sekolah Buana Bahari. Jadi dari rumah saya ke sekolah Buana Bahari. Saya pergi dari rumah ke sekolah Buana Bahari. Bagaimana arahnya? Bagaimana arahnya dan sejauh apa? Nah, itu maksudnya. Jadi dari rumah ke Buana Bahari seberapa jauh dan ke arah mana? Itu maksudnya. Di kehidupan sehari-hari. Kalau pelayaran bertolak dari Surabaya ke Jakarta akan menempuh jarak berapa jauh dan dengan haluan berapa. Seperti itu contoh pertanyaan dalam pelayaran. Jadi seperti itu ya, tapi bisa aja dari tempat tolak, sebutan untuk tempat tolaknya disebutkan dengan sisi koordinat, tidak menyebutkan tempat A atau tempat B, tapi posisi koordinat. Tempat tolak diketahui, tempat tibanya pun diketahui koordinatnya. Nah, jadi berapa haluan dan jauhnya gitu. Jadi udah bisa dipahami. Kalau nggak paham, Ibu minta tolong ke anak-anak Ibu, tolong jangan pasif, dipertanyakan apa yang kalian kurang paham ya. Kemudian kita masuk kepada pembagian haluan. Haluan utara dan selatan, yang satunya lagi haluan timur dan barat. Artinya di sini ini hanya masih membahas yang haluannya itu tidak berserong seperti ini, atau arah menuju ke suatu tempat itu tidak miring kanan, miring kiri, dan lain-lain, tetapi lurus ke atas atau lurus ke bawah. Itu maksudnya haluan ke utara atau ke selatan. Jadi haluannya ke utara atau haluan ke selatan. Kemudian yang ini maksudnya bergerak ke kanan atau ke timur, atau bergerak ke kiri atau ke barat. Jadi itu maksud yang disebutkan pada haluan utara atau selatan dan haluan barat atau timur. Oke anak-anak Ibu, sambil disiapkan pensil dan kertas buramnya ya. Kita masuk kepada haluan utara dan selatan. Masuk dulu kepada perjalanan ke atas atau perjalanan menuju ke bawah, seperti itu ya. Pada haluan ini kapal berlayar sepanjang derajah. Nah, anak-anak Ibu perlu dibedakan. Ini kalian ingat, yang dimaksud dengan derajah dan jajar. Perbedaannya. Derajat itu adalah untuk menunjukkan satuan busur. Jadi 10 derajat, 15 derajat, dan lain sebagainya. Itu yang disebut derajat. Yang disebut derajah itu adalah untuk penyebutan garis yang vertikal, atau bujur. Jadi
derajah atau bujur, garis-garis yang lurus-lurus seperti ini, yang vertikal. Kalau jajar atau garis lintang, garis yang melintang. Jadi derajah itu bisa aja sebutan untuk bujur, jajar itu sebutan untuk lintang. Derajat dan derajah itu beda. Derajat untuk sebutan sudut, besaran sudut atau besaran busur, derajah untuk bujur. Seperti itu ya. Nah, kita mulai masuk lagi. Haluan ini kapal berlayar sepanjang derajah. Berarti kapal berlayar sepanjang derajah. Terus dia berjalan sepanjang. Itu maksudnya. Dalam hal ini hanya lintangnya yang berubah. Paham sampai sini maksudnya, Nak? Jadi ini Ibu gambarkan. Kapal berlayar derajah mau ke atas atau ke bawah, sepanjang itu maksudnya ya. Dalam hal ini hanya lintang yang berubah. Otomatis jika kapal berangkat dari sini, dari bawah, dia berangkat ke arah atas atau utara, kan dia akan mengalami perubahan lintang kan? Sampai sini anak ibu udah paham? Itu maksudnya, akan mengalami perubahan lintang. Adapun bujur tetap tidak berubah. Nah, karena pergerakannya hanya ke atas, dia tidak berubah-berubah bujurnya. Jadi kita berangkat dari sini menuju ke tempat ini kan nggak akan tibanya di sini kan, gitu. Artinya bujurnya tidak berubah karena bujurnya kan seperti ini. Ada banyak bujur, dia tidak berubah ke sana karena hanya bergerak ke arah utara atau selatan. Gitu. Jadi tidak ada perubahan bujur. Lintangnya yang berubah seperti itu. Sampai sini anak ibu paham? Untuk jarak yang ditempuh itu delta lintang. Delta lintang adalah perubahan lintang ya. Perubahan lintang ini yang disebut dengan delta lintang. Jadi dari sini ke sini jarak perbedaannya inilah yang disebut delta lintang. Jumlah mil yang ditempuh sama dengan jumlah menit perubahan lintang. Ya udah, berapa mil dia, Bu? Ya berapa menit juga perubahan lintang itu. Jadi ini sama artinya. Delta lintang ini sama dengan berapa jauhnya, sama juga dengan perubahan lintang itu. Itu yang dia maksud. Kepada contoh soal yang di catatan kalian ada warna birunya. Di sini kalian lihat perbedaan daripada soal yang Ibu berikan pada materi kalian dengan yang kalian lihat di layar saat ini hanyalah pada penulisan posisinya itu menggunakan dananya itu sebenarnya ada sih perbedaannya jika detiknya ini ada nilainya, tapi hanya untuk keperluan mengajar hanya dibuat 00 aja agar lebih mudah. Jadi anak-anak ibu, inilah posisi A, tempat tolak ya, biasanya ditulis dengan tempat tolak. Jadi penulisan posisi di laut itu ya dengan menuliskan lintangnya dan bujurnya. 94 derajat 20 menit 000 detik timur. Inilah posisinya. Kemudian disebutkan bahwa kapal berlayar ke arah utara. Anak-anak ibu, HS ini adalah haluan sejati. Nanti kita akan bahas lagi dengan arah-arah haluan itu ya. Ini haluan sejati atau kapal berlayar ke arah utara. Utara itu berapa sudutnya? Sudut utara adalah 000 derajat. Jadi kapal berlayar ke arah atas, maksudnya dari bawah, dari mana aja yang penting dia ke atas seperti itu. Artinya dari titik ini berlayar ke arah atas. Sejauh 72 mil. Nah, 72 mil ini harus diubah ke bentuk derajat. Jadi cara merubah jarak mil laut ke dalam bentuk derajat. Ya, ini hapus ya. Ke dalam bentuk derajat caranya sama seperti kalian harus tahu 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 1 derajat sama dengan 3600 detik. Seperti itu ya. Di sini 72 menit dirubah ke bentuk derajat. Jadi 72 menit ini berapa, Bu? Berapa derajat? 72 mil atau menit itu sama ya. Jadi berapa, Bu? 60. 72 dikurang atau dibagi ya, dibagi 60 aja sama dengan 1 dikali 60 sisanya 12.
sisanya 60, salah, sisanya di sini 12, maaf ya. Jadi diubah ke bentuk derajatnya sama dengan 1 derajat 12 menit, seperti itu. Jadi untuk keterangannya di sini lintangnya yang berubah. Nah, karena jaraknya ini di sini sudah ditentukan kan, jaraknya ini jauh yang ditempuh, jumlah mil yang ditempuh atau jauh yang ditempuh sama dengan perubahan lintang. Jadi 72 menit itu tadi dimasukkan ke sini. 1 derajat 12 menit 000 detik. Ini dihapus ya. Bergerak kemana, Bu? Bergerak ke utara. Jadi dibuatlah ini utara. Nah, di sini inilah yang disebut delta lintang. Perubahannya inilah delta lintang. Sudah diketahui delta lintangnya. Ini ya, Ibu coret-coret jadinya ini delta lintang 01 12 menit 00 detik. Dan sekarang perubahan bujurnya berapa? Di sini sudah jelas tidak ada perubahan bujur karena kapal bergerak ke arah utara dan selatan. Kita tidak membahas perubahan bujur, tapi perubahan lintang dulu. Jadi perubahan bujur sama dengan 0, tidak ada ya. Maka disinilah ini Ibu ingin tekankan kepada anak murid Ibu, taruna-taruni Ibu, tidak ada ketentuan ini ditambah atau dikurangkan, Bu. Tidak ada, sekali lagi, tidak ada kepastian ini ditambah atau dikurang. Jadi caranya bagaimana, Bu, untuk menentukan apakah kapal tetap akan pada posisi utara atau akan berpindah ke selatan, itu nanti akan diketahui dengan nalar penggambaran koordinat tadi. Nah, pada peta laut, jika peta bentuknya petak seperti ini, nanti kalian akan melihat lintangnya ada di sini dan bujur-bujurnya ada di sini. Seperti itu ya, Nak. Nah, jadi Ibu secara ini aja. Jadi cara nalarnya, kalian dengan menggambarkan dahulu pada kertas buram, tetap kalian buat sebuah garis khatulistiwa. Kapal kan berlayar ke arah mana tadi katanya? Ke arah utara. Jadi kapal berlayar sepanjang deraja, sepanjang bujur. Nah, akan ada perubahan lintang. Jadi kita buat dulu sebuah khatulistiwa atau 0 derajat. Nah, kita buatlah tempat tolaknya berada pada 02 derajat 15 menit 00 detik. Nah, di mana, Bu? Di utara. Jadi di mana kita buat? Di sini atau di sini? Pastinya di utara. 02. Jadi jika di sini 0, di sini 1, di sini 2 derajat ya, Nak. 1 derajat, 2 derajat. 15 menit. Jadi mungkin hanya di sekitar sini ya. Jadi titik, jika di sini 2, di sini 3 derajat, berarti di sini ada 15 menitnya. Jadi disinilah posisi tolak. Ini hanya perkiraan aja ya. Kemudian disebutkannya tadi kapal berlayar ke arah utara sejauh ini tadi 72 mil karena sudah diganti dengan bentuk derajat. Sejauh 1 derajat 20 menit. Jadi dia bergerak ke arah mana tadi katanya? Ke arah atas kan, Bu? Ke atas dia. Berarti dia akan tiba di mana nih? Nggak mungkin dia tiba di bawah kan? Pasti dia tetap di atas. Jadi dia hanya sedikit nih, hanya perubahan sekitar 1 derajat 12 menit. Jadi dia akan tetap menjadi utara. Dia akan tiba pada lintang yang berada di utara. Itu maksudnya. Nah, sekarang Bu, untuk mengetahuinya, ini dikurang apa ditambah, Bu? Saat ini jawabannya ini ditambah, karena jika dia ada di sini, ininya akan sejauh 01 derajat 12 menit. Nah, ini 1 derajat 12 menit. Jadi berapalah posisi ini, Bu, gitu. Jadi ini akan ditambahkan 000 derajat 27 menit 03 derajat.
Jadi 03 derajat 27 menit 00 detik. Jadi Bu, posisi ini Bu 03 derajat 27 menit. Nah, 27 menit di sini. Nah, berarti di sini ada 4, ada 5 derajat. Nah, jadi 27. Jadi titik ini, jadi kita dari titik A kita berlayar ke utara. Kemudian dengan jarak yang diketahui, nah ditanyalah tempat tiba. Nah, ini contoh soal yang disebutkan tadi nih. Tempat tolaknya tahu, haluannya kita tahu, haluannya adalah 0, dan jaraknya kita tahu juga, jauhnya 72 mil dirubah ke bentuk derajat. Nah, diminta posisi tibanya. Nah, jadi jawabannya Bu 3 derajat 27 menit 00 detik. Karena tidak ada perubahan bujur, maka tetap pada bujur 94 derajat 20 menit 000 detik timur. Jadi ini maksudnya Bu. Sampai sini paham?